Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semangat nih. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ajaran musiknya. Oke, digerus ini semumpit malah. Doa dapat dicukupkan. Oke anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan dan pembangunan karakter bangsa. Topik ini sangat penting dan sangat relevan bagi kehidupan kalian. Karena kita sebagai generasi muda harapan bangsa yang akan kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ya. Kita akan belajar bagaimana seorang bisa memimpin. Bukan hanya memimpin, juga bisa membawa perubahan bagi karakter bangsa di Indonesia. Dan kali ini saya akan menggunakan model pembelajaran yaitu course review hore. Ada yang tahu model pembelajaran course review hore? Tidak, Pak. Belum mengerti ya? Iya. Nah, model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran yang berbasis permainan atau game based learning, di mana siswa secara berkelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan nanti ya. Iya. Setiap jawaban yang benar akan mendapatkan poin, dan setelah menjawab, kelompok tersebut akan meneriakkan hore sambil bertepuk tangan. Nanti ya. Lebih saya jelaskan ini. Nah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Next. Pengertian kepemimpinan. Yang pertama, pengaruh dan arah. Apa itu kepemimpinan? Yang tahu apa itu artinya kepemimpinan? Ada yang tahu? Saya Pak. Apa, Mas Kuman? Skill pemimpin di suatu organisasi atau semacam komunitas gitu. Enggak, mungkin kurang lebih menuju ke arti kepemimpinan gitu loh. Kepemimpinan apa Mbak ya? Cara seorang dalam memimpin. Ya sudah sedikit menyerempet tapi kurang lengkap lah. Ada yang bisa melengkapi? Yang tunjukkan ke diri sendiri atau orang lain Pak itu? Namanya memimpin ya, bisa untuk diri sendiri. Maksudnya artinya kepemimpinan itu loh. Sudah nggak ada yang tahu? Belum. Apa Mas Alfian? Kepemimpinan adalah salah satu seseorang yang memimpin suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, mungkin saya melengkapi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu artinya kepemimpinannya. Itu dari arti pengaruh dan arah. Dapat mempengaruhi dan mengarahkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu konteks bangsa. Seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu mempunyai visi dan budaya masyarakat. Maksudnya gimana? Pemimpin itu bukan harus duduk di kursi tinggi atau punya kekuasaan, tetapi siapa saja yang mampu memberi contoh baik serta membawa orang lain ke arah yang lebih positif
dan punya visi dan pandangan ke depan. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya menduduki suatu jabatan, tapi harus memiliki pengaruh kepada anggotanya bahwa dia itu layak menjadi pemimpin gitu. Bukan hanya soal suatu jabatan saya pemimpin, bukan hanya begitu, tapi bisa menjadi contoh untuk anggota-anggotanya bahwa dia itu layak menjadi pemimpin dan mempunyai visi ke depan untuk membawa anggotanya itu lebih maju lagi. Nah, yang ketiga yaitu arti kepemimpinan dalam bukan jabatan. Nah, kepemimpinan adalah tanggung jawab dan keteladanan, bukan hanya jabatan saja. Semua itu bisa menjabat, tapi tidak semua itu bisa menjadi pemimpin yang baik. Nah, seorang pemimpin itu harus mempunyai tanggung jawab dan keteladanan bagi kelompoknya. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan. Tipe atau gaya kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama, otoriter. Otoriter itu ciri-cirinya adalah tegas. Yang kedua, satu arah. Yang ketiga, kurang partisipatif. Yang dimaksud adalah pada tipe kepemimpinan otoriter, pemimpin bersikap tegas, biasanya memberi perintah itu satu arah, kurang melibatkan anggota timnya, cocok digunakan saat situasi darurat atau membutuhkan keputusan yang tepat. Nah, pada suatu saat itu pemimpin itu juga harus bisa menjadi tipe otoriter. Pada waktu saat harus harus memutuskan keputusan yang cepat, maksudnya mengambil keputusan itu harus memiliki jiwa otoriter. Jangan menunggu belum ada anggotanya, saya belum bisa memutuskan, karena padahal keputusan itu dibutuhkan saat itu juga. Nah, maka dari itu pemimpin itu juga harus memiliki tipe kepemimpinan otoriter. Yang kedua, demokratis. Ciri-cirinya adalah 1, terbuka. Selanjutnya, menghargai pendapat. Yang ketiga, melibatkan tim. Nah, tipe kepemimpinan ini itu sangat disukai oleh anggotanya. Maksudnya anggotanya itu merasa dilibatkan dalam keputusan, segala keputusan. Nah, pemimpin yang demokratis itu selalu terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, menghargai pendapat anggotanya, dan selalu melibatkan tim jika untuk memutuskan keputusan. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu ciri-cirinya pertama bebas, yang kedua minim kontrol, yang ketiga tim mandiri, yaitu pemimpin yang memberi kebebasan penuh pada tim, tidak banyak mengatur atau mengarahkan, cocok jika tim sudah mandiri. Tugas kita adalah menyesuaikan gaya kepemimpinan yang tepat dengan kondisi yang dihadapi. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki tipe kepemimpinan tiga-tiganya ini untuk menjadi pemimpin yang perfect, yang berkualitas. Supaya apa? Setiap situasi yang diinginkan itu bisa menyesuaikan dengan tipe-tipe kepemimpinan ini. Mohon didengarkan Mas Alim. Ya. Apa? Ada berapa tipe-tipe kepemimpinan? 3. Nah, dengarkan ya. Oke, baik. Selanjutnya, karakter pemimpin yang ideal. Yang pertama, apa Mbak Ca yang pertama? Jujur dan berintegritas. Bisa menjelaskan? Nah, jangan ngomong sendiri ya. Nah, karakter pemimpin yang ideal yang pertama jujur dan berintegritas, yaitu yang namanya pemimpin jujur itu pasti akan disukai anggotanya, itu pasti.
siapa yang ingin memiliki pemimpin yang pembohong kan nggak ada kan? Pasti ingin pemimpinnya itu jujur. Yang kedua, adil dan bijaksana. Tidak pilih kasih antar anggotanya. Jadi dia itu bisa menilai secara subjektif, langsung bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kedua, visioner, selalu memiliki visi atau tujuan untuk memajukan enggak anggotanya, maksudnya organisasinya atau kelompok tertentu. Yang keempat, nasionalis dan cinta tanah air, yaitu pemimpin itu harus memiliki sifat nasionalis dan cinta tanah air, karena pemimpin bertanggung jawab bukan hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada bangsanya. Contohlah presiden itu harus bersikap nasionalis dan cinta tanah air. Bayangkan saja jika presiden dalam suatu negara itu tidak memiliki sifat nasionalis dan cinta tanah air, akan jadi apa negara itu? Kan pasti melenceng dari tujuannya. Nah, selanjutnya, kepemimpinan dan bangsa. Nah, dua aspek ini itu saling berkaitan. Sekarang kita lihat bagaimana kepemimpinan bisa membentuk karakter bangsa. Pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Kalau pemimpinnya jujur, adil dan berintegritas, rakyat pun akan mengikutinya. Kepemimpinan juga menentukan arah kebijakan negara di bidang pendidikan, sosial, budaya, dan lainnya. Dan tidak kalah penting, pemimpin yang bijak bisa menjadi pemersatu bangsa, menjaga keberagaman, menciptakan persatuan. Karena itu, pemimpin bukan hanya orang yang memerintah, tapi juga menginspirasi dan menjadi tauladan bagi rakyat-rakyatnya. Itu. Tokoh-tokoh pemimpin inspiratif di Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno, sang revolusioner dan orator ulung. Pemimpin Aduh. Sudah. Ya. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya menginjak ke model pembelajaran, yaitu course review hore. Kita akan membagi menjadi 4 kelompok. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini saya akan membuat tabel nilai. Ya, bentar. Nah, nanti setiap kelompok itu akan saya beri pertanyaan. Dan setiap pertanyaan jika menjawab benar, itu akan mendapat poin. Nah, bintang, 1 bintang. Nanti setelah menjawab, kalau itu jawabannya benar, nanti teriak hore sambil bertepuk tangan ya. Nah, paham? Ya. Oke, mulai dari kelompok pertama. Bapak. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Berapa mobil? Ya. Kelompok pertama. Dari kelompok pertama. Apa arti kepemimpinan? Ya. Kepemimpinan adalah salah satu seseorang yang memimpin salah satu kelompok untuk memiliki tujuan bersama. Kurang lengkap. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan mengarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, betul. Hore!
Apa saja tipe-tipe dalam kepemimpinan? Ayo. Otoriter, Pak. Kelompok dua. Lagi loh, Mas. Jis. Men poinnya. Betul. Oke. Kelompok tiga. Selanjutnya. Apa lali ya? Jangan susah-susah toh, Pak. Sampai wali pun aku, Pak. Karakter kepemimpinan yang ideal. Jujur dan berintegritas. Terus. Toleransi. Adil. Terus. Bijaksana. Adil dan bijaksana. Terus. Tegas. Juga ada. Apa? Visioner. Ya, Visioner. terus. Yang satu. Nasional. Nasionalisme. Nasionalis. Betul. Kelompok 4 untuk kelompok 4. Sakar. Siapa saja tokoh inspiratif di Indonesia? IR Soekarno. Terus. Terus. Gus Dur. Terus. Gagak. Siapa? Bibi. Betul. Mungkin itu gambarannya untuk model pembelajaran course review hore, dan saya cukupi untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam